Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah berjudul 6 tingkatan perkembangan jasmani dan rohani manusia, diuraikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmo Suwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ra'una seperti tercantum di dalam ayat yang di atas telah kami sampaikan tadi berarti memenuhi. Menurut kaidah bahasa Arab, lafaz itu dinyatakan manakala ada seseorang yang berupaya melakukan sesuatu perkara yang rumit sesuai dengan kekuatannya serta perkara itu sangat memerlukan penuh ketelitian sehingga tidak ada satu bagian pun yang tertinggal. Selanjutnya inti makna ayat ini ialah bahwa mukmin yang mencapai tingkatan rohani kelima itu yaitu orang yang sebisa-bisanya sesuai dengan kekuatan yang ada berusaha berjalan di atas jalan takwa yang rumit dan sulit. Tidak ada sedikit pun bagian takwa, misalnya masalah amanat dan janji yang ditinggalkan begitu saja sehingga keadaannya kosong melompong, seolah-olah memenuhi perkara takwa itu baginya selalu merupakan pusat perhatiannya. Ia tidak puas hanya dengan memproklamirkan diri sebagai orang yang memenuhi amanat yang juga disebut sebagai al-amin dan sebagai orang yang memenuhi janji atau biasa disebut sebagai shodiqul ahdi. Sebaliknya ia senantiasa takut jangan-jangan dirinya terlibat di dalam pengkhianatan dan kebohongan. Maka sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya ia selalu berhati-hati di dalam segala masalah yang dihadapinya. Jangan sampai ada cacat dan kerusakan batiniah. Memenuhi sesuatu yang rumit dan sulit itu disebut pula sebagai takwa. Singkatnya, orang mukmin yang mencapai tingkatan rohani yang kelima ini, ia tidak akan berbuat dengan semaunya sendiri. Tidak akan begitu mudah melepaskan diri bebas tanpa mengenal batas dalam segala urusan, baik urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun urusan dengan sesama makhluk. Sebaliknya, dengan penuh hati-hati
jangan sampai melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jauh-jauh memikirkan setiap amanat dan senantiasa memperhatikan janji-janjinya. Ia selalu memantau kondisi batiniah dan rohaniyahnya dengan teleskop takwa agar tidak mengalami kekurangan dalam pemenuhan segenap amanat dan janjinya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan sangat hati-hati ia berusaha semaksimal mungkin mempergunakan semua amanat yang telah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, seperti seluruh kekuatan dan kemampuan seluruh anggota tubuh, anggota badannya, seluruh jiwa dan hartanya, seluruh kehormatan dan sebagainya. Semuanya itu digunakan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ia senantiasa berupaya memenuhi janji imani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus hati dan penuh semangat. Demikian juga untuk memelihara takwanya, ia selalu bertekad untuk memenuhi amanat sesama makhluk yang diberikan kepadanya, atau menepati hal-hal lain yang dianggap sebagai amanat. Apabila terjadi suatu perselisihan, ia putuskan perselisihan itu dengan pertimbangan takwa, meskipun barangkali ia harus menanggung kerugian dari keputusan itu. Tingkatan rohani ini lebih tinggi daripada tingkatan rohani yang keempat, karena di sini semua perbuatan sedapat mungkin dilakukan melalui jalan takwa yang rumit, yang memerlukan sikap hati-hati secara bulat, hati-hati secara penuh, hati-hati secara bersungguh-sungguh. Sedangkan pada tingkatan rohani yang keempat hanya ada satu perkara besar, yaitu menjauhi perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya. Setiap orang dapat mengerti bahwa zina memang satu perbuatan yang tidak senonoh dan memalukan. Orang yang menjadi budak, saya ulangi lagi, orang yang menjadi budaknya syahwat atau nafsu birahi itu buta mata rohaninya, sehingga ia melakukan perbuatan begitu jorok yang dapat mencampur adukkan antara keturunan manusia yang halal dengan keturunan yang haram,
dan menyebabkan hancurnya silsilah keturunan. Oleh karena itu, syariat telah menetapkan bahwa zina termasuk dosa yang besar. Di dunia ini pula telah ada ketetapan hukuman menurut syariat bagi para pezina itu. Jadi jelas bahwa untuk kesempurnaan seseorang mukmin tidak cukup dengan menyingkiri perbuatan zina saja, karena memang zina merupakan pekerjaan yang orang-orang berwatak rusak dan tidak tahu malu. Sebodoh-bodohnya orang pun mengetahui bahwa itu adalah tergolong perbuatan yang buruk. Tidak ada seorang pun yang berani berbuat seperti itu, kecuali orang-orang yang benar-benar durhaka kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang dapat mencegah zina itu baru mencapai kemuliaan yang biasa saja, belum mencapai puncaknya kemuliaan. Sedangkan seluruh keindahan rohani itu dapat dicapai dengan menelusuri jalan takwa yang rumit. Sekali lagi, jalan takwalah yang dapat mewujudkan keindahan bentuk rohani. Pemenuhan amanat-amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji imani sebatas kemampuan adalah langkah yang dapat mewujudkan keindahan rohani. Begitu pula penggunaan secara benar semua kekuatan dan unsur-unsur lahiriah seperti mata, telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya, serta kekuatan dan unsur-unsur batiniah seperti hati, akal, dan sebagainya, serta kewaspadaan terhadap serangan batiniah atau rayuan setan dan gejolak hawa nafsu, dan perhatian yang bulat terhadap hak-hak sesama manusia, termasuk sarana untuk terwujudnya semua keindahan rohani. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.